Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Hi everyone. Jumpa lagi bersama Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa ya guys. Jadi setelah kurang lebih setahun lamanya nggak upload video di YouTube, so hari ini akan membahas cerita atau pengalaman-pengalaman para mu'alaf di sini. Yang nggak tahu mu'alaf, jelasin sedikit ya. Yaitu seseorang yang baru saja memeluk Islam. Artinya orang ini sebelumnya memeluk agama lain, nonis atau non-Islam bahasa singkatnya. Yang pastinya kisah yang akan Aya ceritakan hari ini mengandung penuh makna dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Jadi buat kalian yang penasaran dengan kisah ini, jangan kemana-mana, tonton terus sampai habis. So, here we go. Kisah ini datang dari seorang wanita bernama Lauren Booth atau nama lainnya yaitu Sarah Booth, kelahiran tahun 1967 di Islington, London, Britania Raya. Dari pasangan Anthony Booth, seorang aktor, dan Pamela Smith, seorang model. Lauren ini adalah seorang penyiar, jurnalis, aktris, dan aktivis yang aktif membela Palestina. Sosok Lauren juga dikenal sebagai adik ipar mantan Perdana Menteri Inggris yaitu Tony Blair. Jadi Lauren Booth ini terlahir dari latar belakang keluarga selebritas yang memiliki popularitas dan tidak percaya agama. Ayah ibunya merupakan seorang Katolik, tapi mereka seperti kebanyakan orang-orang di daerah sana, suka mabuk-mabukan, pergaulan bebas, tidak pernah ke gereja, juga tidak melakukan ritual-ritual sebagaimana Kristen pada umumnya. Berbeda dengan anaknya, Lauren justru tumbuh menjadi orang yang berkeyakinan bahwa ada Tuhan di dalam hidupnya. Melihat anaknya berbeda dengan anggota keluarga yang lain, sang ibu pun bingung, bahkan ibunya sempat berdiskusi dengan anggota keluarga lain terkait Lauren ini yang menjadi ekstremis dalam beragama. Menginjak usia 20 tahun, Lauren menjadi artis terkenal, mungkin karena sang kakak ipar waktu itu adalah Perdana Menteri. Tapi lambat laun, ketenarannya justru menjadi racun dalam dirinya. Dia jadi suka minum minuman keras, narkoba, hidup bebas gitulah. Singkatnya, setelah akting selama 7 tahun, Lauren ini berlatih sebagai jurnalis pada tahun 1997. Kerjalah Lauren ini di banyak TV, radio, Sky News, yang kayak saluran berita 24 jam non-stop gitulah. Pokoknya kerja jurnalis gitu ya. Singkat cerita, hidayah itu bermula muncul pada tahun 2000 ketika dia melahirkan anak pertama. Suatu malam, Lauren nontonlah berita di televisi yang menyiarkan kabar negara Palestina. Dalam siaran itu, dia nengok nih anak usia 15 tahun yang dengan beraninya melempar batu ke tank Israel. Lauren mikir, kan si anak nih ngelempar batu ya kan, sebagai manusia yang punya insting, habis lempar batu mestinya lari dong, tapi ini enggak. Bukannya kabur, si anak itu megang batu, didekatinya lah tank tersebut. Nah, si Lauren yang nonton ikut deg-degan gitu kan, sambil ngomong nih, pulanglah nak, ibumu menantikanmu, kata Lauren sambil gemetaran juga kan. Kemudian tak kayak gimana, berita tersebut berganti menampakkan pemandangan keadaan kota Gaza Palestina. Rumah-rumah tampak hancur lebur karena serangan-serangan Israel. Jadi, berita si anak ini tadi hilang gitu kan. Setelah 10 hari kemudian, ia baru mengetahui bahwa Faris Odeh, nama anak kecil itu syahid ditembak mati oleh sniper Israel. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lauren pun jadi sedih lah dengar berita itu. Ayah juga nggak bisa membayangkan ya, sebegitu beraninya anak-anak Gaza ini. Meskipun mereka tahu taruhannya nyawa, Masya Allah. Jiwa-jiwa jihad mereka ini luar biasa ya. 5 tahun kemudian, pada tahun 2005, Lauren mendapat tugas ke Palestina. Jadi beliau tidak menolak saat itu. Akhirnya pergilah si Lauren ke Palestina. Setibanya di tepi barat kota Ramallah, Lauren didampingi Algojo Palestina yang bertubuh besar dan bersenjata. Setiap kali Algojo Palestina ini berbicara dengan temannya, Lauren kan nggak ngerti ya bahasanya. Yang ada dalam pikiran Lauren, mereka nih kayak ngomong bahwa mereka akan membunuh wanita barat. Takutlah si Lauren ini kan, jadi kepikiranlah dia selama 5 hari. Singkat cerita, suatu hari Lauren sendirian melakukan perjalanan. Jalanlah si Lauren ini mengelilingi wilayah tepi barat. Ternyata, para kru media tempatnya bekerja lupa mengingatkan Lauren untuk tetap berada di kamarnya. Tidak diperbolehkan jalan-jalan sendiri. Harusnya udah sampai di Palestina, Lauren harus tetap berada di kamar hotel. Kalau butuh apa-apa telepon dan jangan keluar, karena kalau keluar bertemu dengan para muslim, mereka berbahaya. Kamu bisa diculik, hilang, dan tidak bisa kembali. Gitu pesan krunya yang harusnya disampaikan ke Lauren, tapi mereka lupa menyampaikan itu ya kan. Kemudian karena ketidaktahuan Lauren ini, jalanlah Lauren ini sambil menyapa ramah para muslim. Bahkan sempat melakukan perjalanan bersama dengan mereka, ngobrol-ngobrol lah gitu kan. Ternyata
Menurut Lauren, mereka para muslim ini orangnya ramah-ramah. Nggak kayak yang diberitakan di TV-TV bahwa orang-orang muslim ini arogan lah, berbahaya lah, teroris lah, dan lain-lain. Lauren sadar ternyata mereka selama ini ditipu oleh media mengenai berita orang-orang muslim. Jadi sedikit demi sedikit berubahlah persepsi Lauren tentang Islam. Setelah itu di saat akhir perjalanan, ceritanya nih Lauren belanjalah oleh-oleh gitu kan. Dan dia bertanya pada pria muda yang menemaninya berbelanja, "Bisakah tolong kamu carikan saya Al-Quran dalam bahasa Inggris?" Si anak muda ini menatap heran gitu kan dan menjawab, "Oh, oke." Awalnya Lauren mikir nih, nggak akan ada Al-Quran terjemahan bahasa Inggris tuh. Mana ada yang mau menerjemahkan untuk negara kecil di Timur Tengah ini gitu, pikirnya si Lauren awalnya. Jadi nyarilah si pemuda ini. Tidak lama kemudian baliklah si anak muda ini sambil membawa Al-Quran yang dimaksud. Ternyata ada juga ya Al-Quran terjemahannya dalam bahasa Inggris. Singkat cerita, selesailah berbelanja, Lauren nanya lah berapa harga yang harus dia bayar karena sudah membantunya berbelanja. Ngitunglah si anak muda nih kan, 50, 100, 150, 200. Lauren udah mikir nih, wah kayaknya aku akan ditipu di sini. Aku dipermainkan, pasti dimahalin nih. Tapi kalian tahu nggak guys, apa kata anak muda ini? Sudah, lupakan saja. Kamu tidak berhutang apapun pada kami. Tapi satu hal yang aku minta darimu, kata anak muda ini. Ini adalah hadiah dari orang-orang Palestina sambil menyerahkan Al-Quran tadi. Jangan kamu lupakan Palestina saat kamu pergi. Dan jangan pernah lupakan kami. Masya Allah. Terharu saat aku baca ini ya. Kayak kata-katanya itu penuh makna gitu. Lauren pun tertegun dalam hatinya berkata sungguh mengagumkan dan terharu dengan sifatnya anak muda ini. Setelah itu banyaklah Lauren ini mengalami kejadian-kejadian, kebaikan-kebaikan orang-orang Palestina ini terhadap dirinya. Salah satu kejadian lainnya yaitu pada saat bulan Januari. Lauren kan nggak tahu ya di Timur Tengah itu akan dingin. Jadi Lauren ini nggak bawa jaket, dia nggak punya jaket. Saat itu dia berjalan kaki lah di Ramallah, jalan lah dia ya. Ternyata dia bertemu dengan seorang wanita tua memakai hijab, melihatnya dan berbicara dalam bahasa Arab. Lalu tiba-tiba narik tangannya Lauren. Dalam hati Lauren nih, wah nenek ini ngomong apa gitu kan, karena kan pakai bahasa Arab ya, Lauren nggak tahu ya. Lauren mikir, oh oke, apakah nenek ini akan menculikku katanya. Nenek ini pun melihat Lauren ini dari kepala sampai ujung kaki, kemudian dibawalah Lauren ke kamarnya. Lalu buka lemari pakaian, kemudian mengeluarkan jaket besar, lalu dipakaikanlah ke badannya Lauren. Lauren saat itu kayak kebingungan ya kan, tiba-tiba ditarik gitu kan, dibawa ke rumahnya, dibawa masuk, terus dikasih jaket gitu kan. Jadi menurut Lauren, si nenek ini seperti tidak tega ada orang asing di kotanya kedinginan, sedangkan dia punya jaket di lemarinya. Masya Allah, akhlak orang-orang Palestina ini sungguh luar biasa ya Allah. Tiap kali Ai dengar cerita-cerita tentang rakyat Palestina, Masya Allah, gak bisa berkata-kata lah ya. Lanjut ke cerita yang tadi, Lauren pun mikir jadinya kan, aku punya suami hebat, perkebunan, tanah yang luas, kolam renang, rumah yang besar, putri-putri yang cantik, dan segalanya ada di diri Lauren saat itu. Bayangkan kalau ada satu masalah saja, saya pasti merasa terganggu dan stres, kata Lauren. Semuanya harus perfect, harus sempurna. Tapi mereka, anak-anak mereka dibunuh tentara, rumah-rumah mereka dirampas, keseharian mereka terlantar, dijajah, tapi dibalik itu mereka masih menunjukkan senyuman, sikap yang Masya Allah buat Lauren terkagum-kagum ya. Kayak sapaan, doa, salam sejahtera bagimu, bagaimana kabarmu nak. Padahal waktu itu mereka juga lagi kesusahan. Bahkan kata orang Palestina itu, kami berpuasa selama 30 hari di bulan Ramadan juga tidak banyak makanan dan minuman. Bahkan tidak ada, kata mereka. Lauren yang dengar ini pun bilang, itu artinya Tuhanmu tidak mencintaimu. Kenapa kalian puasa dan apa alasannya? Tanya Lauren gitu kan, penasaran ya. Orang Palestina ini pun menjawab, kami berpuasa di bulan Ramadan untuk mengingat orang-orang miskin, orang-orang yang kelaparan. Seketika, jawaban orang Palestina ini semakin membuat Lauren berpikir saat itu, jika Islam seperti ini, maka biarkan aku menjadi Muslim. Inilah agama yang sebenarnya, kata Lauren. Masya Allah. Makin bertambah lagi tuh kan keyakinan Lauren ini terhadap agama Islam. Kalian ingat kan, Lauren dikasih hadiah, yaitu Al-Quran tadi. Nah, suatu malam Lauren ini mulai membuka Al-Quran ini. Sebelum buka Quran, Lauren cucilah tangannya. Karena setahu Lauren ya orang-orang Islam ini selalu mencuci tangannya. Wudhu ya mungkin maksud Lauren ini ya. Kemudian dia mulai membuka dari sholat Al-Fatihah. Awalnya reaksinya biasa saja. Oh oke. Ini seperti doa kepada Tuhan. Sama saja seperti menyembahnya dan meminta pertolongannya. Ini sesuai dengan kepercayaan Kristenku gitu kata Lauren. Lauren buka surah selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah. Ada bagian pada surah Al-Baqarah yang menjelaskan tentang orang munafik.
Kalian bisa buka Al-Qur'annya masing-masing ya. Intinya, di antara mereka ada yang mengaku percaya, namun dalam hati mereka ingkar atau munafik. Nah, ayat ini nih sangat cocok dengan keadaan saya saat itu, kata Lauren. Karena aku percaya Tuhan, tapi saya tidak melakukan apapun. Tidak menyembah, tidak ibadah, tidak menjadi orang yang baik. Bahkan saya sering berbohong, kata Lauren. Setelah membaca ayat itu, Lauren jadi kepikiran nih, merasa kedinginan, dia merasa ketakutan, kayak habis dimarahin, habis ditegur, kata Lauren. Menurut dia, Al-Quran itu mengerikan. Saya tidak pernah melihat Tuhan begitu marah, tapi sekarang dia marah padaku. Lalu menyimpannya di rak yang paling tinggi gitu kan, nggak mau dia lihatnya. Pada tahun 2010, Lauren pergi ke Iran sebagai jurnalis. Ia berada di Iran dan sedang melakukan perjalanan. Dan saat itu bertepatan pada bulan Ramadan. Dan saat itu Lauren masuk ke sebuah masjid. Dia wudhu lah saat itu sama temennya. Masuk sambil berdoa, "Oh Allah, terima kasih atas segala yang Engkau berikan padaku, dan aku tidak akan meminta hal lain lagi karena Engkau telah banyak memberikan padaku. Tapi kumohon berkahilah Palestina." Gitu kata Lauren kan. Pokoknya doanya sungguh-sungguh lah dia. Menurut kepercayaan orang-orang Muslim, orang-orang Palestina, berdoanya ke Allah. Tapi sebenarnya dia tidak ingin menjadi Muslim. Dia hanya berusaha untuk menghargai dan mencoba berdoa gitu kan. Dia melihat sekelilingnya untuk meliput secara diam-diam dan mengambil beberapa gambar. Lauren pikir nih, wah ini akan jadi tontonannya eksklusif. Aku berada di tempat ibadah Muslim di Iran di bulan Ramadan, dan ini akan jadi cerita yang bagus. Aku bisa jual ini ke seluruh dunia. Itu pikiran Lauren sebelumnya. Tapi guys, ini nih, Masya Allahnya. Ketika Lauren sampai di area utama tempat sholat, Lauren duduk dan tiba-tiba merasa seolah dia duduk di bawah air terjun. Nyaman sekali, sangat damai rasanya saat itu. Seakan semua resah gelisah, masalah, dan kekhawatirannya hilang seketika. Tahu nggak, saking berasa damai dan nyamannya, Lauren ini bahkan sampai lupa namanya sendiri. Semua tentang dirinya, tentang pekerjaannya, apapun itu ingatan tentang dirinya, semuanya hilang di saat itu. Dan itulah kali pertama dia merasakan perasaan terbaik di sisi hidupnya. Seakan-akan gak mau pergi di titik itu. Kemudian Lauren tidurlah malam itu di masjid. Pagi harinya Lauren wudhu dan sholat subuh. Dan dia saat itu seakan-akan mengatakan, aku adalah seorang muslim. Lalu paginya pada hari Jumat dia siap-siaplah karena dia udah yakin mau masuk Islam. Lauren pergilah ke Masjid London dan Masya Allahnya Lauren pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan kalian tahu teman-teman, Masya Allahnya, ini kalian boleh percaya boleh tidak karena Lauren yang mengalami ya. Pada saat Lauren mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu, seperti lempengan batu yang keluar dari mulutnya. Asyhadu alla ilaha illallah. Macam berasa ada gempa bumi. Lanjut lagi Lauren baca, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhirnya Lauren jatuh ke lantai tiba-tiba. Lauren merasa sesuatu kayak beban yang sangat besar keluar dari dirinya. Terasa lembut, ringan. Masya Allah. Itu pengalaman Lauren saat mengucapkan 2 kalimat syahadat guys. Pada hari yang sama, akhirnya Lauren memutuskan bercerai dan berpisah dengan suaminya. Karena kan dalam Islam gak boleh menikah berbeda agama ya. Makin hari Lauren ini makin khusyuk lah sholatnya, belajarnya gitu kan. Nangis, dia mengadu, dia letakkan kepalanya di lantai. Dalam sujudnya, Lauren mengatakan terima kasih dan maaf berulang kali dengan penuh penyesalan. Terima kasih telah memberikanku kehidupan ini dan semua cinta yang aku rasakan. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk punya keluarga yang baik dan akhirnya bisa mengenalmu ya Allah. Maaf beribu maaf, itu katanya dengan penuh penyesalan. Reaksi orang sekitar dan keluarganya Lauren ya luar biasa, sehingga berdampak ke pekerjaannya. Ceritanya pada waktu itu Lauren akan mengantar anak-anaknya ke sekolah. Terlintas di kepalanya, oh aku belum pakai hijab nih, aku belum menutup diriku, aku merasa seperti, maaf ya, dan aku nggak bisa keluar dari rumah ini tanpa hijab. Akhirnya carilah Lauren ini sesuatu yang bisa dipakai. Dapatlah selendang gitu kan, dipakailah buat menutupi rambutnya. Makanya salah-salah ya, soalnya waktu itu Lauren ini belum tahu cara pakainya gitu kan. Yang dia tahu Muslim ini yang cewek ya
pakai hijab gitu kan. Kemudian nganterlah anak-anak ke sekolah dengan memakai hijab. Melihat Lauren pakai hijab, anak-anaknya nih penasaran nanya, "Ibu, kenapa ibu pakai hijab?" Lauren pun bilang gitu kan, "Udaranya dingin nak." "Tapi kan terasa panas," kata anak-anaknya. "Yalah, nggak apa-apa lah. Masuk mobil yuk." Jalanlah mereka. Ketika Lauren sampai di sekolah, salah seorang wali murid yang bekerja untuk komunitas Yahudi ngelihat nih si Lauren pakai hijab gitu kan. Kaget dia dan terlihat seolah wow, ini berita besar gitu kan. Lauren yang ngelihat si wali murid ini pun sontak terkejut ya dalam hatinya, waduh, aku dalam masalah besar nih. Karena kan Lauren ini seorang jurnalis, pasti mereka mengenal Lauren gitu kan. Terus ada kejadian lagi saat di kantornya, masuk kerja lah dia kan, pakai jilbab pertama kali. Tatapan mereka tuh kayak, oh ya ampun, terkejut gitu kan, melihat sinis gitu. Mereka mulai membicarakan Lauren di belakang, bergosip lah mereka. Lauren melihat itu ya santai aja, tapi dia tahu kalau lagi diomongin. Tahu nggak guys? Habis itu apa yang terjadi? 2 hari kemudian, Lauren ditelepon dari pihak kantor dan Lauren dikeluarkan dari pekerjaannya. Dia dipecat guys. Kasihan ya, sebegitu bencinya mereka dengan orang Islam. Ya, Lauren pun akhirnya, it's okay, aku bisa melewati ini semua. Bismillah. Awalnya Lauren mengira, oh ini akan jadi masalah besar ketika keluargaku tahu. Ternyata dugaannya benar. Ibunya jadi marah besar ketika tahu Lauren ini masuk Islam, pakai jilbab gitu kan, ngoceh-ngoceh lah mamanya. "Kamu ini bergabung dengan orang-orang gila, apakah kamu mau jadi teroris? Bla 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 bla." Pokoknya banyak gitu kan pertanyaan ibunya. Sedangkan ayahnya juga khawatir. "Mengapa sebagai wanita merdeka kamu mau berpakaian seperti ini? Mengapa kamu membiarkan manusia memaksa kamu untuk pakai hijab? Mengapa?" Pada saat itu ya Lauren sudah menutup auratnya. Lalu Lauren jawablah, "Aku pakai ini semua untuk Tuhanku." "Tapi kan kamu tetap bisa menghadap Tuhan tanpa harus seperti itu," kata ayahnya. Pokoknya beradu argumen lah mereka saat itu. Hingga suatu ketika Lauren sempat berdiskusi dengan ayahnya lagi saat ayahnya sekarat. Dibacakanlah surat Al-Fatihah sambil menatap mata ayahnya, menggenggam tangan ayahnya dan berbagi kasih sayang secara mata ke mata saat itu. Karena ayahnya kan sekarat ya saat itu. Dan Masya Allahnya, hal tidak terduga pun terjadi guys. Entah bagaimana prosesnya, akhirnya ayahnya mengucapkan 2 kalimat syahadat dibimbing oleh Lauren. Berkali-kali Lauren mengatakan Tuhan itu Esa, Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir, dan Yesus juga adalah seorang Nabi, sambil diikuti oleh ayahnya. Tidak lama kemudian, ayahnya pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dan Masya Allah, Lauren mendapatkan mimpi indah tentang ayahnya. Dalam mimpinya itu, ayahnya dimandikan oleh 3 imam dan diselimuti cahaya. Masya Allah. Kita doakan ayahnya Lauren diampuni segala dosanya dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang pun Lauren sedang mengerjakan proyeknya lewat tulisannya yang menjadi sebuah buku, dan kita doakan semoga Lauren dan kalian semua yang sudah masuk Islam semoga istiqomah, semoga selalu di jalannya. Teruslah memperbaiki diri karena memang dibutuhkan pengorbanan yang besar dalam prosesnya. Untuk yang baru akan masuk, semoga Allah kasih kesempatan untuk kalian dan dimudahkan jalannya. Mungkin insya Allah channel ini bisa jadi sarana atau petunjuk untuk banyak orang. Maka dari itu, supaya channel ini semakin berkembang, jangan lupa klik subscribe, like-nya, juga jangan lupa komen dan saran lainnya. Buat kalian yang baru mu'alaf, ingin berbagi cerita, dan mau ceritanya aku ceritakan di sini, silahkan kirim ke alamat email aku ya, yang ada di description box. Mu'alaflah karena jatuh cinta pada agama Islam bukan karena salah satu hambanya, agar ketika kamu kecewa dengan orangnya, kamu tidak meninggalkan agamanya. Saya Aib pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.